Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun dan kapanpun kalian menonton video ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam menuntut ilmu ya. Kita akan membahas dan mengenal makanan dan minuman yang halal, manfaat dari mengonsumsi makanan dan minuman yang halal, mengenal makanan dan minuman yang haram, serta apa sih akibat dari mengonsumsi makanan dan minuman yang haram. Yuk, simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, makanan dan minuman halal. Apa sih pengertian dari makanan dan minuman yang halal? Kata halal berasal dari bahasa Arab halalun yang artinya disahkan atau dibolehkan. Adapun secara istilah, makanan dan minuman yang halal adalah makanan dan minuman yang boleh dimakan atau dikonsumsi oleh umat manusia yang bermanfaat bagi tubuh kita, baik jiwa, akal, dan tidak ada larangan dari hukum syara, Al-Quran dan hadis, tidak ada yang melarangnya, dan tidak mendatangkan mudarat atau bahaya bagi tubuh kita. Jadi makanan dan minuman yang halal ini adalah makanan dan minuman yang boleh dimakan atau makanan dan minuman yang boleh dikonsumsi oleh umat manusia yang mendatangkan manfaat bagi tubuh kita, dan tidak ada larangan dari Al-Quran dan hadis. Nah, adapun dalil dari makanan dan minuman yang halal adalah terdapat di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi yang baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, di dalam ayat ini, di dalam firman Allah ini terdapat makanan yang halal lagi yang baik. Nah, seorang muslim itu hendaknya memenuhi dua syarat tersebut. Makanan yang halal lagi yang baik. Nah, halal artinya diperbolehkan untuk dimakan dan tidak dilarang oleh hukum syara, sedangkan baik itu artinya makanan itu bergizi dan bermanfaat bagi kesehatan kita. Dalam Islam, halal itu meliputi 3 hal. Yang pertama, halal karena zatnya. Yang kedua, halal karena cara memperolehnya. Yang ketiga, halal karena cara proses atau pengolahannya. Yang pertama, halal karena zatnya. Artinya benda itu, makanan dan minuman, memang tidak dilarang oleh hukum syara. Tidak ada ayat Al-Quran maupun hadis Nabi yang melarang tentang makanan dan minuman tersebut. Misalnya seperti nasi, telur, susu, dan lain-lain. Yang kedua, halal cara memperolehnya. Artinya sesuatu yang halal itu harus diperoleh dengan cara yang halal pula. Sesuatu yang halal, tetapi cara memperolehnya bertentangan dengan hukum syara, maka menjadi haram. Bukan haram karena zatnya, tetapi haram karena cara memperolehnya. Seperti telur yang diperoleh dengan cara mencuri, dan makanan yang dibeli dengan uang hasil rampokan. Nah, telur tadi zatnya udah halal, tetapi ketika cara memperolehnya yang salah, maka akan berubah menjadi haram. Yang kedua, halal karena cara proses atau cara pengolahannya. Artinya, selain sesuatu yang halal harus diperoleh dengan cara yang halal pula, maka cara atau proses pengolahannya pun harus benar menurut hukum syara. Sesuatu yang halal, tetapi cara pengolahannya yang tidak benar, maka akan menjadi haram. Haram karena proses atau cara pengolahannya yang salah. Misalnya seperti daging hewan yang halal disembelih dengan cara yang salah, tidak menyebut asma Allah, tidak sesuai dengan aturan Islam. Nah, maka akan menjadi haram. Terus hewan halal yang disembelih untuk berhala dan lain-lain. Selanjutnya, jenis-jenis makanan dan minuman yang halal. Nah, di sini ada 3 jenis makanan
Yang halal, yang pertama, semua makanan yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, tidak ada larangan dari hukum syara, Al-Quran dan hadis. Yang kedua, semua makanan yang baik-baik, tidak kotor dan tidak menjijikkan. Semua makanan dan minuman yang sehat lagi menyehatkan. Yang ketiga, semua makanan yang tidak memberi mudarat, tidak membahayakan kesehatan jasmani dan tidak merusak akal, tidak merusak moral, serta tidak merusak akidah. Nah, ada beberapa contoh makanan yang halal, yaitu seperti makanan yang mengandung karbohidrat, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, nasi, lauk pauk, seperti telur, ikan, daging sapi, daging ayam, mentega, seperti susu, dan lain sebagainya. Selanjutnya, nah di sini ada beberapa jenis minuman yang halal. Ada 4 jenis minuman yang halal. Yang pertama, semua jenis air atau cairan yang tidak membahayakan bagi kehidupan manusia, baik dari segi jasmani, akal, jiwa maupun akidah. Maksudnya di sini minuman yang mendatangkan manfaat bagi tubuh kita, misalnya seperti jus yang terbuat dari buah-buahan atau sayur-sayuran, misalnya kayak jus mangga, atau bisa juga jus alpukat atau jus semangka misalnya, atau yang terbuat dari sayur-sayuran itu misalnya jus wortel atau jus tomat. Nah, itu minuman yang termasuk mendatangkan manfaat bagi kesehatan tubuh kita. Yang kedua, air atau cairan yang tidak memabukkan walaupun sebelumnya telah memabukkan, seperti arak yang telah berubah menjadi cuka. Yang ketiga, air atau cairan itu bukan berupa benda najis atau benda suci terkena najis atau muntah najis. Misalnya, ada secangkir air putih. Nah, itu kan zatnya itu sudah halal, tiba-tiba kemasukan mohon maaf, kotoran cecak. Nah, jadi air itu akan berubah menjadi haram karena terkena najis dari kotoran cecak tadi. Yang keempat, air atau cairan yang suci itu didapatkan dengan cara-cara yang halal yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Nah, tadi kita sudah mengenal ada beberapa jenis makanan dan minuman yang halal. Ternyata makanan dan minuman yang halal yang kita konsumsi itu banyak sekali manfaatnya bagi tubuh kita loh. Nah, di sini ada beberapa manfaat bagi kita yang mengonsumsi makanan dan minuman yang halal. Yang pertama, badan kita menjadi sehat. Nah, karena makanan halal sudah dijamin oleh Allah, pasti baik untuk kesehatan tubuh kita. Yang kedua, manusia dapat mencapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hidup karena dapat memilih jenis makanan dan minuman yang baik sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, manusia dapat memiliki akhlak karimah karena makanan dan minuman yang halal dapat mempengaruhi watak dan perangai yang terpuji, misalnya seperti sabar, tenang, bersikap selalu qanaah, dan insya Allah kita akan terhindar dari akhlak-akhlak yang tercela. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai makanan dan minuman yang haram. Apa sih pengertian dari makanan dan minuman yang haram? Makanan dan minuman yang haram adalah makanan dan minuman yang diharamkan untuk dikonsumsi karena ada nas atau larangan dalam Al-Quran dan hadis. Bila tidak terdapat petunjuk yang melarang berarti halal. Setiap makanan dan minuman yang diharamkan atau dilarang oleh syara pasti memiliki dampak buruk bagi tubuh kita. Sebaliknya, meninggalkan makanan dan minuman yang dilarang syara pasti ada faedahnya yang mendapat pahala. Jadi, makanan dan minuman yang haram ini adalah makanan dan minuman yang tidak boleh atau yang diharamkan di dalam Al-Quran dan hadis dan tidak boleh dikonsumsi oleh umat Islam. Selanjutnya, ada jenis makanan dan minuman yang haram. Ada 2 jenis makanan dan minuman yang haram. Yang pertama haram li jatihi dan yang kedua ada haram li gairihi. Nah, kita akan membahas dulu haram li jatihi. Haram li jatihi adalah makanan yang haram karena zatnya. Maksudnya hukum asal dari makanan itu sudah dikatakan haram. Contohnya seperti daging babi. Seluruh makanan,
minuman, obat-obatan, dan kosmetik yang mengandung unsur babi dalam bentuk apapun haram dikonsumsi. Nah, yang mana sudah tertuang di dalam firman Allah, Quran Surah Al-Baqarah ayat 173, yang artinya, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Nah, di situ sudah jelas Allah mengharamkan daging babi. Selanjutnya ada darah. Darah yang mengalir dari binatang atau manusia haram dikonsumsi, baik secara langsung maupun dicampur pada bahan makanan karena dinilai najis, kotor, menjijikkan, dan dapat mengganggu kesehatan. Selanjutnya ada kamar atau minuman keras. Kenapa kita dilarang untuk meminum minuman keras atau kamar ini? Karena minuman ini mengandung menimbulkan mudarat bagi tubuh kita dan merusak badan, akal, jiwa, moral, dan akidah kita. Yang kedua ada haram ligairihi. Haram ligairihi adalah makanan yang haram karena faktor eksternal. Maksudnya hukum asal makanan itu sendiri adalah halal, akan tetapi dia berubah menjadi haram karena adanya sebab yang tidak berkaitan dengan makanan tersebut. Contohnya seperti bangkai binatang yang mati tanpa penyembelihan yang syar'i, tanpa aturan Islam, dan juga bukan hasil perburuan. Nah, maksud dari bukan hasil perburuan ini misalnya seperti binatang yang mati karena tercekek, binatang yang mati karena terkena pukulan keras, habis itu binatang yang mati karena jatuh dari tempat yang tinggi, atau lain sebagainya. Selanjutnya ada semua makanan yang halal yang tercampur najis, misalnya seperti mentega, madu, susu, terus terkena atau kejatuhan tikus atau cecak. Nah, itu akan berubah menjadi haram karena terkena najis. Selanjutnya ada makanan haram yang diperoleh dari usaha dengan cara yang zalim, seperti mencuri, korupsi, menipu, merampok, hasil judi, dan lain sebagainya. Apabila manusia mengonsumsi makanan dan minuman yang haram, maka akan menimbulkan akibat buruk atau mudarat bagi dirinya maupun terhadap orang lain atau masyarakat, bahkan terhadap lingkungannya. Nah, di sini ada beberapa akibat dari mengonsumsi makanan dan minuman yang haram. Yang pertama, amal ibadahnya tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, makanan dan minuman yang haram bisa merusak jiwa, seperti kecerdasan menurun, cenderung lupa dan melakukan hal-hal yang negatif, senang menyendiri dan melamun, semangat kerja berkurang. Yang ketiga, makan dan minuman yang haram dapat membahayakan kesehatan kita. Yang keempat, makanan dan minuman yang haram membubajarkan harta. Yang kelima, menimbulkan permusuhan dan kebencian. Yang keenam, menghalangi terkabulnya doa karena telah melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, menghalangi mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah beberapa akibat dari mengonsumsi makanan dan minuman yang haram. Nah, itulah penjelasan tentang makanan dan minuman yang halal dan haram. Semoga dengan kalian menonton video ini dapat menambah khazanah keilmuan yang kalian miliki. Terima kasih sudah menonton. Salam sehat buat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.